Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Wonder Home Podcast. Dan pada kesempatan kali ini saya sangat terhormat dan berbahagia berjumpa lagi dengan sahabat lama, Mas Ikhwanus Sofa. Gimana kabarnya Mas Sofa? Alhamdulillah, 20 tahun Mas. 20 tahun ya. Ketemu ya. Kalau dulu dipanggilnya Mas Sofa, kalau sekarang Ikhwan atau Sofa atau? Di Laismu lebih banyak Ikhwan. Oh, Oke, Mas Ikhwan, ini ya dulu teman di HMI, lontang lantung, bukan lontang lantung, ya memang kerjaannya dari satu training ke training lain gitu ya. Dan sekarang beliau bergelut di Lazismu, tepatnya di manajer area Lazismu Jawa Tengah ya, wilayah Jawa Tengah gitu. Nah, nanti kita akan berbincang tentang Mas Ikhwanus Sofa sendiri, perjalanan spiritualnya gitu dan khidmahnya untuk perkaderan, untuk Lazismu, dan kita juga akan mendiskusikan soal-soal yang berkenaan dengan filantropi secara umum di Indonesia, dan termasuk di dalamnya adalah peran dari Lazismu gitu Mas Sofa ya. Ini Mas Sofa, ini kan nama jenengan ini unik, Ikhwanus Sofa. Kalau saya tidak salah, Ikhwanus Sofa itu adalah backgroundnya dulu adalah ada sekelompok filosof di Basrah abad ke-10 gitu, yang dia punya epistles, punya risalah gitu, yang menerbitkan kitab filsafat, Risalatu Ikhwanus Sofa, Rosail Ikhwanus Sofa gitu. Ada hubungannya dengan itu gak sih namanya tuh? Iya. Sepertinya ada Mas. Ada ya. Dari Simbah Kakung, Mbah Yai Abdus Salam itu kepala pengulu pertama di Sragen, sekarang Kemenang. Beliau memang kutu buku, sangat kutu buku. Jadi kalau cerita Simbah saya itu, kalau habis gajian itu pasti tidak pulang ke rumah. Langsung ke toko buku. Jadi yang dibelanjakan pertama itu bukan untuk kebutuhan rumah tangga, pasti buku. Jadi ketika beliau meninggal tuh beralmari-almari itu buku beliau, baik yang kitab putih maupun kitab kuning gitu. Jadi kitab putih banyak yang bahasa Belanda itu, dan beliau banyak memberikan catatan kaki, juga punya buku-buku kecil yang tulisan Indonesia, Melayu, tulisan Jawa, huruf Jawa, dan tulisan Belanda. Kayaknya dari beliau. Itu belajarnya di mana itu, tradisi literasi ya, bahasa Arabnya bahasa Belanda bahasa Indonesianya itu belajarnya di mana si Simbah itu? Beliau di Mambaul Ulum ya. Di Mambaul Ulum itu Solo ya, pesantren di Solo. Produk dari PB ke-10 saat itu ya, yang sangat cemerlang saat itu. Dan produk Mambaul Ulum memang saat itu terkenal keren ya. Keren ya, ada tokoh-tokoh seperti Ali, Munawar Syazali, tokoh-tokoh besar nasional lah gitu. Yang pengaruhnya juga dalam studi Islam itu sangat sangat kuat gitu ya. Jadi jenengan adalah salah satu tongkat estafet dari sejarah panjang Mambaul Ulum juga ya gitu. Oke, kalau dari sisi keluarga Mas Sofa itu dibesarkan dalam lingkungan yang dari awal itu agamis, atau secara spesifik mungkin orientasinya ke arah reformis Muhammadiyah gitu, atau gimana? Yang membentuk jenengan tuh. Istri Mbah Kakung itu dari keluarga Pondok Jamsaren. Jamsaren. Ya, Nyai Wafirotun itu adik kandung dari Mbah Ali Darokah, Mbah Bu Amar gitu. Jadi memang beliau dari situ. Kalau di Solo kan Al-Islam ya. Kemudian ketika pindah ke Sragen itu karena disuruh mengurusi kepenguluan ya saat itu, ya memang ikut merintis Muhammadiyah di sana. Bapak juga lebih dekat dengan Muhammadiyah, pernah masuk pleno PDM juga gitu. Walaupun di akhirnya beliau lebih banyak di MUI.
sepertinya menjadi ketua MUI terlama di Sragen karena di Sragen. 3 periode. Okay. Saya SMP sampai kelar kuliahnya. Saya kuliah itu masih ketua MUI. Jadi sangat lama beliau di situ, lebih intens di situ. Berarti kalau misalnya tradisinya di NU, jenengan itu bisa dipanggil Gus gitu. Bisa dipanggil Gus itu. Oke, setelah di keluarga, terus kemudian kalau di masa-masa pendidikan awal juga di Sragen atau di mana? Yeah. Jadi saya ini kan anak ke-6 dari 6 bersaudara, Mas. Oh, bungsu, bontot. Yeah, bungsu. Jadi ketika lulus SMP pengennya masuk pondok itu sudah kehabisan amunisi Bapak itu. Tapi itu menjadi blessing buat saya karena menjadi pertemuan formal awal dengan Perserikatan Muhammadiyah. Jadi saat itu akhirnya masuknya di SMA negeri Muhammadiyah, ada pondok yang sifatnya kalong saat itu. Jadi sekolah di luar, baliknya di pondok Muhammadiyah. Ngajinya di pondok Muhammadiyah. Ya. Saat itulah saya pertama kenal dengan tarjih. Juga kenal pertama tentang gimana mengkoordinir dakwah level anak-anak SMA. Saat itu kita bisa mengkoordinir seluruh rohis di kabupaten kota yang tiap liburan ada kegiatan, ada kajian rutinnya, ya kayak gitu. Itu awal perkenalan ya. Selain memang dari keluarga lebih dekat backgroundnya dengan Perserikatan. Simbah Putri itu sampai ya pengurus PDA sampai jadi sesepuh, Bapak juga sampai akhir hayat jadi sesepuh di PDM. Itu di Sragen semuanya di Sragen, ya. Jadi aktivitas dan intensitas berkegiatan di persyarikatan itu memang dimulai sejak muda ya, sejak pelajar itu tadi. Terus kemudian ke Jogja. Ke Jogja itu tahun berapa? 96. Oh, 96 ke Jogja. 96, yeah. Pertama di IST Akprin, ambil teknik elektro. Yeah, tahun 99 masuk UIN, YIN ya saat itu, YIN. Ambil akidah filsafat gitu. Nah, 99 itulah selain di akidah filsafat masuk di HMMPO itu. Oh, oke. Saya bisa ada bridging dengan Mas Ipai. Jadi perkenalan di HMI itu ketika masuk di IAIN, di akidah filsafat. Masuk secara formal, tetapi sejak 96 kan sudah sangat sering dekat dengan teman-teman HMMPO di Semarang karena banyak orang Sragen. Oh gitu, Sragen Network ini. Jadi yang satu pondok dengan saya itu alumni pertama saat itu Mas Syamsuddin. Itu alumni pondok pertama. Oh, Syamsuddin sekarang di Palu ya? Ya, itu. Kemudian adik tingkat persis saya itu juga di cabang Semarang saat itu Supardi itu. Jadi sangat dekat ya. Hampir tiap bulan saya main ke sana. Hampir tiap bulan. Akhirnya tertarik walaupun momen saya masuk malah setelah reformasi. Setelah reformasi. Ya, ketika banyak teman-teman di senior ya, di internal HMMPO sendiri menyatakan ini HMMPO sudah habis ini. Karena tugasnya udah kelar, ini asas tunggal gitu. Sudah kelar, semuanya sudah. Tapi saat itu Islam. Nggak tahu saya optimis, enggak ini, Mas. Ada atau tidak ada itu tergantung kita membangun. Kenapa harus ada? Makanya sering disebut konservatif kan jadi MPO karena ingin mengembalikan tradisi positifnya. Karena kalau kita bicara Iqbal, Hasan Hanafi, kalau peradaban pengen besar ya harus ada turut sama tasdid. Saya sering dibilang kaum turutnya yang conserve yang memelihara tradisinya. Iya, itu. Ini sofa ini mestinya generasi tahun 70-an. Tapi sebenarnya yang tadi dari EST Akprin teknik kimia, teknik elektro tadi ya. Yang memperkenalkan ke IAIN-nya ambil akidah filsafat saja gitu tuh
dari mana inspirasinya? Kenapa akidah filsafat yang dituju? Iya, karena memang sebenarnya sejak SMA sedang ya. Saya SMA itu tulisan MH Marquesas Bertutur 2 jilid kalau nggak salah itu sudah kelar. Okay. Dan buku-buku MH yang lain saat itu kan cukup menawan ya. Jadi dulu waktu kelas 6 SD saya ikut MH lagi baca puisi Lautan Jilbab itu. Oh, yang di UGM itu? Tapi yang atau di kemana-mana di Sragennya? Pernah diminta ngisi di gedung KNP itu. Itu masih sangat melekat. Gitu. Jadi memang sudah suka sejak dulu. Sudah suka, cuman belum ada kesempatan. Nah, cuman bablas Mas. Saat itu ada agak kesombongan intelektual gitu ya. Aku bisa menemukan Tuhan lewat filsafat gitu. Oh gitu. Tapi ngerti sendiri anak Usuluddin. Tahu-taunya mah kehilangan semua dogmanya ya. Ada prede pencariannya di saat-saat seperti itu ya. Jadi, nah saat itulah saya tertolong dengan ngaji di Pak Muh ya, Pak Muhammad Zuhri itu. Beliau dengan sangat lihainya itu bisa mengembalikan secara epistemik gitu, bahwa dogma itu sebenarnya harus diakui cukup berjarak dengan pikiran. Jadi kalau mengukur Tuhan unlimited toh, pikiran kita limited. Masa mengukur sesuatu yang unlimited pakai yang limited, nggak mungkin. Jadi Pak Muhammad Zuhri itu adalah juga salah satu pengurus pusat Muhammadiyah kalau nggak salah ya. Kalau pusatnya enggak ya? Pernah di PDM itu di Tarji. Pernah di Tarji. Menjadi ketua pimpinan ranting Muhammadiyah di desanya itu sampai akhir hayat itu. Orang Muhammadiyah yang biasanya dikesankan agak berjarak dengan dunia spiritualitas, kajian-kajian tasawuf gitu, tapi Pak Muhammad ini getol sekali ya, memberikan ceramah-ceramah berkaitan dengan spiritualitas. Saya ketemu di Jakarta waktu dia diundang ke sana, saya diajak sama teman-teman Semarang juga gitu. Oh, menarik gitu. Loh, tapi kan posisi jenengan Pak Muhammad kan di Semarang. Jenengan mahasiswa di Jogja. Gimana ceritanya bisa lebih intens ke Semarang berarti? Iya, jadi kalau mau main ke sana itu kita motoran sama teman-teman cabang Semarang. Beberapa anak Marakom juga tertarik. Oh, tidak cuma Marakom ya, beberapa teman cabang saat itu. Kalau yang dari UI itu Azwar gitu. Oh, Azwar. Ya, itu sering motoran kita ke sana. Sampai satu kejadian itu aku sama Parti, wah, materi yang cukup berat. Saya ngikuti materi itu ada kalau 2 kali yang dijelaskan langsung sama beliau itu. Martabat 7-nya Ibnu Arabi. Iku ini langsung tingkat Ibnu Arabi. Iku kayak disihir kita tuh. Sampai ngantuk-ngantuk gitu. Habis itu Pak Muh bilang, besok kalau kesini rombongan ya, biar nggak mubadir gitu. Habis itu aku malu banget kalau mau ke sana. Nah, kemudian habis itu Pak Muh diminta oleh warga sekitar untuk punya majelis rutin. Akhirnya bikin majelis selikuran itu. Majelis selikuran. Tiap tanggal 21 itu ada majelis di sana. Udah, kalau ada kesempatan waktu, ada kesempatan ongkos, meluncur kita ke sana itu. Gitu. Dan itu bertahan sampai 2011 ya, mendekati akhir ajal beliau itu. Di sana. Rutinannya terus ya? Terus. Continue. Bahkan pasca itu beberapa murid masih menjalankan beberapa saat, tapi nggak lanjut sampai sekarang. Oke, luar biasa. Kalau tadi jenengan itu lebih banyak proses belajarnya kan di luar kampus lah, dengan Pak Mo, dengan organisasi gitu ya, di HMI, MPO, terus kemudian di training gitu. Kenapa pilihan itu yang jenengan ambil sebagai tempat belajar, universitas tempat di mana jenengan belajar itu? Iya, jadi nggak tahu Mas, sejak
ya sejak kenal organisasi SMA, kemudian juga lanjut di kampus itu paling seneng ngupas sesuatu yang sifatnya paradok gitu. Jadi ketidakjujuran kita terhadap apa yang amalan yang kita lakukan. Hobi saya survei kecil-kecilan, ya masih sampai sekarang masih dengan metode wawancara ya ke teman-teman. Ambil jurusan itu apa sih tujuannya? Ya kerja, dunia kerja gitu. Jadi dogma tolabul ilmi faridotun bla bla bla, enggak lah, kita enggak cari ilmu gitu. Quote and quote protes ya, atau saya enggak mau menggadekan masa depan itu dengan lembaran ijazah kayak gitu. Atau saya pengen mengasah iman saya itu bahwa rezeki itu ada yang ngurusi gitu. Jadi di HMI itu memberikan kesempatan sangat luas untuk tidak sekedar menjadi organisasi kemahasiswaan. Obrolan kita saat itu, saya dan Parti terutama yang sangat intens itu, sudah kayak jadi thariqat. Jalan hidup gitu. Jalan hidup. Jadi kami ketika di Marakom, di Batko juga ya, punya tradisi itu kan nggak pernah kita itu makan sendiri. Bertahun-tahun itu kita siapa yang punya uang itu punya tradisi ngajak makan. Dan kalau ngajak makan itu ya sudah pada paham dia yang bayar. Yang ngajak itu tanggung jawab bayar. Jadi kalau habis ambil beasiswa orang tua datang itu begitu kan paling sepekan habis ya. Kita masih punya 3 pekan. Dari 3 pekan yang bertahun-tahun kita ngerti dan tetap bisa hidup, dan nggak pernah kita itu minjem ke teman tapi untuk makan gitu. Kita saat itu pinjam kalau ada kegiatan keluar kota dan sebagainya gitu. Akhirnya kita kan ngerti siklus ya. Oh ternyata kita bisa hidup. Gitu. Sampai eksperimentasi kecil-kecil tetap kita lakukan. Nggak ada makan sama sekali. Silaturahmi ke kader. Pertama dapat air putih. Itu saya ngalami Mas. Kader yang selanjutnya. Laku betul ini ya, laku sufi itu orang thariqat ini. Dapat snack. Silaturahmi ketiga dapat makan juga. Oh iya, cara Tuhan itu dari mana-mana. Enggak dari ikhtiar kita, asal kita tunaikan kewajiban Allah kasih. Jadi kalau dalam adigium tasawuf itu kan enggak perlu kau sibukkan sesuatu yang sudah diurusi Tuhan. Sibukkan saja pada tanggung jawab kita. Sudah. Karena di MPO lumayan terasa begitu. Kemudian argumentasi tasawufnya ditebalkan sama Pak Moh gitu. Ya alhamdulillah. Jadi kenapa saya sangat sangat taat gitu. Karena beliau memberikan jalan tembus dari kebuntuan saya. Setelah mentok kan. Di mentok itu terlalu liar kan, karena mikirnya terlalu liar, butuh ada sosok yang tak serai keputusan-keputusan gitu. Tadi kalau kementokan tadi itu apa yang dipikirkan Sofa di umur sekian itu sehingga tadi itu mentok atau percaya bahwa filsafat atau tanpa dogma itu bisa menghantarkan pada kebenarankah, pada apa yang jenengan pikir sebagai kebenaran itu, apa yang memicu itu? Saat itu ya tadi Mas, saya yakin bisa menemukan Tuhan. Oke. Ujung-ujungnya malah kehilangan Tuhan. Oke. Ini kan sesuatu yang sebenarnya dulu juga belum pernah ketemu dan juga belum pernah merasa kehilangan. Ketemu aja belum pernah kok merasa kehilangan. Oke. Jadi karena seluruh pikiran sudah tak mentokkan juga, yang saya cari nggak dapat. Ya sudah kan, kayak orang
linglung. Lepas lah gitu ya. Iya, jadi adanya puasa terus. Yes, puasa aja gitu. Puasa gitu. Terus berhemi. Orang mencari yang belum ketemu apa yang dicari. Nah, dari Pak Moh saya mendapatkan yang saya cari itu. Apa yang masukan dari Pak Moh itu yang merasa ikhwan muda itu teryakinkan? Ya tauhid itu, Mas. Jadi ketunggalan ya, tauhid itu kan ketunggalan yang saya cari itu. Ini. Jadi kayak proses Ibrahiman. Mencari bukan ini. Ya ini gitu. Ya sejak itulah semua keputusan hidup saya selama beliau masih sugeng itu saya serahkan. Menikah, jumlah anak, nama anak, maksudnya nggak membatasi jumlah anak ya. Pekerjaan, saya mintakan tidak cuma pendapat, keputusan dari beliau. Pak Moh itu. Ya. Iya. Beliau bilang tidak ya, saya happy. Beliau bilang iya, saya happy. Memang murid betul dari kepada mursyidnya. Oke, luar biasa ya. Dari Pak Moh itu yang saya ingat waktu pengajian di Jakarta itu, dia kalau nggak salah menjelaskan tentang alif, kalau nggak salah. Tentang alif itu kan itu sumber dari segala macamnya gitu. Dia berjalan ke sana tetap ada alif yang ke atas, terus kemudian dia membentuk huruf-huruf setelahnya. Itu kan dasarnya satu itu. Gitu. Luar biasa. Oke, gini, Safa, ya setelah belajar dari kehidupan itu tadi ya, dari kehidupan. Sebenarnya kalau untuk seorang anak muda ya, melakukan pencarian melalui jalan yang seperti dengan hadapi tadi itu, kesini makna atau pelajaran yang dapat jenengan ambil, ternyata training atau tempaan seperti dulu dulu itu bermanfaat untuk saya sekarang. Itu bagian-bagian apa yang jenengan rasakan kebermanfaatannya sekarang? Memang harus saya akui HMI MPU dulu itu luar biasa, Mas. Membuat orang itu sangat pede untuk survive di muka bumi. Pede untuk survive. Mayoritas kan nggak ngimpi jadi PNS saat itu kan. Mayoritas nggak mimpi jadi PNS. Bagaimana mereka itu mengkreasi hidup, tidak meminta pada orang lain dan sebagainya gitu. Jadi ketika saya memutuskan untuk berhenti kuliah saat itu, saya matur sama ibu gitu. Bu, saya sebenarnya udah nggak mampu gitu. Ibu cuman bilang, ibu nggak ngusir, ini ada sangu, kamu buktikan kamu bisa mandiri. Gitu ibu. Nah, saya terkesan betul sama ini, banyak kata-kata alumni itu yang inspiring buat saya, dan saya pengen mengeksekusi itu dalam kehidupan. Itu jadi waktu kongres di Makassar itu kan Bang Dullah yang isi. Saat itu Bang Dullah itu Abdullah Mahwa. Beliau cerita, saya nggak pernah mencari pekerjaannya mencari saya gitu. Jadi haram hukumnya beliau itu, karena kaidah Rasul juga begitu, jangan memberikan jabatan pada orang yang meminta kan. Sehingga tidak ada satu lembar lamaran pun itu di KP2 KKN saat itu kan. Sebelum disempitkan hanya KPK aja. Wah, ini menarik. Jadi ketika saat itu ibu bilang begitu, saya akan silaturahmi ke alumni. Siapa yang memberikan pekerjaan pada saya, itulah yang akan tampil. Kalaupun tidak ada yang memberikan pekerjaan pada saya akan jadi takmir cabang. Itu keputusan hidup begitu. Sepasrah tawakal itu. Iya, jadi kalau nggak di Semarang ya Jogja gitu. Kalau nggak di Karangkajen ya di Halmahera saat itu. Udah, saya ke Jogja. Awalnya saat itu saya mau silaturahim ke almarhum Mas Asad. Mas Asad. Ya. Asad Kusumajaya, betul. Salah satu tokoh yang di Jogja. Betul. Nah, setelah sampai Jogja, tiba-tiba entah apa saat itu saya lupa harus ke Semarang hari itu. Saya langsung luncur ke Semarang sampai cabang. Kemudian alumni
Mas Sabto sama Mbak Evi. Oh, Mas Sabto. Itu datang. Pertanyaan kok yang delalah. Wah, kalau manggil saya Wan, piye kuliahmu? Enggak pernah dia tanya kayak gitu. Saya jawab dengan PD-nya saat itu, wis tak rampungi gitu. Tak rampungi dengan berbagai makna. Iya, wis tak rampung. Maksudnya piye wis dia memastikan bahwa saya sudah enggak ngurus kuliah. Itu kemudian suami istri itu masuk, Mas Sabto sama Mbak Evi itu dalam, kemudian Mas Sabto kayaknya berumbuk ya. Keluar terus bilang sama saya, wes kowe melu aku ae. Wah, saat itu menarik. Saya ingat uang saku orang tua saya itu tiap bulan 450 terakhir. Ikut Mas Sabto itu 200.000. Sana baru berjalan 2-3 bulan. Kemudian apa ngurus apa itu sama Mas Sabto itu? Advertising. Advertising. Cetakan gitu. Baru 2 bulan, 3 bulan saya pengen nikah gitu. Kalau istilah pengen ya saya harus nikah gitu. Wah, ibu juga bingung. Itu kan membuktikan mandiri malah nikah gitu. Jadi saat itu yang penting syarat nikah kan kerja gitu. Saya sudah punya pekerjaan dan ada satu kayak gitu pun saya masih ada satu perilaku Pak Mu yang pengen tak tiru. Apa itu? Salah satu harus di rumah gitu. Jadi saat itu istri sudah ngajar, gajinya 300.000 saat itu. Akhirnya nikah setelah memutuskan kerentek untuk nikah. Berarti ini sudah dari PB ya? Sudah. Balik dari PB ya? Sudah. Gitu. Jadi istriku yang tak suruh. Oh iya, saat itu laki-laki kan pengen yang membuktikan gitu. Gitu. Itu ya karena pengen gitu. Jadi beberapa kata-kata senior itu saya pengen nyoba. Termasuk Mas Awalil waktu saya masih aktif itu pernah main ke rumah beliau itu, beliau cerita orang itu kalau ada isinya diam aja, lama-lama juga ketahuan. Itu tak coba di Sragen itu 2007 pulang ke Sragen sampai 2011 4 tahun enggak keluar kemana-mana pun Mas. Karena istri yang kerja, saya otomatis di rumah. Bawa keluarga dari Semarang ke Sragen tahun 2007 itu. Iya. Kegusur gempa. Gempa 2006 itu. Akhirnya saya tidak mensengaja ikut apapun. Saya pengen ngerti. Saya ini ada isinya enggak gitu. Kata-kata Mas Awalil. Iya kan, kalau nggak diuji kan nggak ketahuan gitu. 2011 itulah saya diajak ke Layismu. Mulai keluar dari rumah itu. Gitu. Iya. Nah terus itu tadi ya setelah balik ke Sragen 2007 kemudian sampai 2011 tadi itu orang tahu ngidentifikasi jenengan sebagai Ikhwanus Shafa yang mungkin bisa juga diajak untuk mengembangkan lazisme itu dari mana orang paham? Iya. Jadi sejak 1995 ya Mas. Sejak 1995 sampai 2005. Saya tuh aktif di organisasi apapun. Nggak lepas dari organisasi. Sangat intens, masih komunikasi dengan aktivis-aktivis di Sragen gitu. Apalagi waktu di Batko ya. Batko itu hampir nggak muter kan. Muter terus itu, bikin cabang baru, pelantikan sana sini, pelatihan ini itu gitu. Praktis berhenti setelah nikah Mas. 2005 sampai 2007. Ya delalah ya. 2005 nikah awal di Semarang. Baru nikah 2 bulan dipanggil Mas Awalil Mas. Ke Jogja ngurusi terminal saat itu. Oh ya, ada proyek terminal kios itu. Terminal baru. Habis dari Mas Asad dari Mas Awalil project selesai, ditarik Mas Asad.
Delalah itu juga nggak ada saya yang minta, modelnya ditarik. Cuman ya delalah saya akhirnya tahu saya itu tidak bisa menjadi anak buah yang baik kala itu. Saya izin mundur diri saat itu dari Mas Asad. Cuman saya waktu Mas Asad itu meninggal keingat satu kata-kata beliau itu yang ini gimana membuktikannya. Jadi waktu saat itu membahas jil, Mas. Maaf, bukan jil, Elkis. Oh, Elkis. Elkis Jogja sini. Iya. Beliau itu dengan sangat kelihatan sangat yakin gitu bilang sama saya, wah, kowe iki nek ngalah ke aktivis-aktivis Elkis itu gampang. Cuma gitu. Tapi setelah ngurusin laismu, iya. Insya Allah apa yang kita berikan kepada umat saat ini dalam program pengentasan kemiskinan, volume penghimpunan dana, insya Allah sudah lewat benar dulu. Kita nggak mengharap, tidak meminta funding dari luar gitu. Jadi, gitu ya. Ketika Mas Asad itu meninggal, saya langsung keinget itu ya. Ya kalau penerbit LSM zaman itu kan memang banyak fundingnya dari dibantu luar negeri gitu. Tapi tadi direkrut untuk mengembangkan lazisme itu, yang membuat Mas Sofa yakin ini nih kayaknya jalan yang saya bisa tempuh secara serius dan saya akan berkhidmat di sini. Seterusnya itu apa? Sebenarnya ditawari tahun 2008, Mas. Oh, 2008 sudah ditawari. Ya. Sekali lagi saya konsultasi dengan Pak Mo. Konsultasi dengan Pak Mo. Enggak apa-apa gitu. Yang penting kaidah syariah ini pegang-pegang. Ada pesan beliau. Insya Allah. Saat itu yang nawari Mas Dodo, ketua Laismu saat itu, yang sekarang sekretaris BWN Jawa Tengah. Itu kakak tingkat saya persis di Pondok Muhammadiyah Kalong dulu. Tapi saat itu saya dimintanya kan jadi pelaksana. Jadi pelaksana, saya atur sama Mas Dodo. Kalau jadi pelaksana, ya sudah istriku tak suruh keluar kerja. Mas Dodo, ini belum jelas mana sumbernya, kalau belum istri suruh keluar kerja gitu. Habis itu off, nggak ada perbincangan lagi. Periode muktamar kemudian 2011 itu, kan tamat 2010 ya, sampai daerah Misda itu 2011, beliau diangkat lagi menjadi ketua Laismu Sragen. Nah, saya tidak disuruh jadi pelaksana, tetapi di anggota pengurus. Oh, di badan pengurusnya. Saat itu anggota pengurus, kita sangat intens meeting. Saat itu baru ada satu role model di Babel Urzan Kendal. Oh, di Kendal. Ya, Kiai Muslim itu. Itu juga lazismu di sana. Bentuk ZIS-nya. Terbentuk. Jadi laismu itu kan embrionya eksperimentasi dari perserikatan itu kan Babel Urzam itu ya. Cuman hanya berhasil di beberapa titik. Ya, itu pun yang sangat establis ya di Beleri Kendal itu. Beleri Kendal. Tokohnya saat itu Kiai Muslim. Tokoh sebelumnya lagi tapi kami nggak sempat bertemu ya. Masanya berbeda itu Kiai Abdul Bari Soim. Nah, banyak kita belajar, sering hampir tiap tahun kami undang ke Sragen gitu. Nah, kita pengen membuat laismu itu ya skala korporasi gitu. Karena Mas Dodo itu sangat intens di bisnis ya. Ya kalau pengen profesional ya harus ada yang fokus gitu. Nggak bisa sambilan. Kalau sambilan ya nggak mungkin profesional. Harus ada full timer. Saat itu kemudian cari full timer, dapat, belum ada kas kan. Ya beliau-beliau para bisnismen itu iuran untuk menggaji gitu. Iuran dari para pengurus sendiri ini tadi. Kalau sudah urusan kayak gitu, saya yang paling nggak dapat. Nah, saat itu saya aktivitas bulanan itu cuma 2 akhirnya. Ngaji selikuran sama rapat laismu. Makanya saya sering marah itu sama Mas Dodo kalau nggak ada rapat laismu gitu. Loh, hiburan saya itu keluar rumah itu cuma 2 kali. Ngaji ke Pak D sama rapat laismu. Kalau ini hilang 1, separuh hiburan saya itu hilang dalam sebulan.
Rapat sebagai hiburan menarik juga. Jadi awalnya di situ. Oke. Saat itu tahun 2016 saya juga nggak duga karena dari anggota pengurus ya. Mas Dodo meminta saya untuk menggantikan di posisi ketua laismu berikutnya. Nah, langsung target Mas Dodo itu pertama di Jawa Tengah mengenalkan KPI, Mas. Jadi di PDM Jateng saat itu, PDM Sragen saat itu sudah ada KPI pimpinan dan majelis lembaga. Kami suruh bikin goal, bikin indikatornya, capaiannya, gitu. Jadi dan itu diupdate tiap periode. KPI yang diserahkan ke kami saat itu periode ini harus terbaik nasional. Indikatornya LAISM Award, jumlah kunjungan studi banding di atas 100, terusan masuk media massa minimal koran lokal itu sekian kali, diukur semua gitu, keaktifan kepengurusan dan sebagainya. Alhamdulillah tahun 2018 di WMY itu terbaik. Jadi lazismu istilahnya kalau di Sragen itu apa? Tingkatnya daerah ya. Saat itu periode Mas Hilman itu bisa sampai daerah untuk terbaik nasional. Tapi di sekarang hanya bisa sampai wilayah saja. Oke. Untuk mencapai KPI tadi itu, kalau yang saya dengar dari orang-orang lazismu di sekitar sini, salah satu branding lazismu Sragen itu yang sangat kuat itu kan rendang itu, rendangmu itu. Itu juga pada masa periode Mas Safa itu. Iya, jadi pertama yang awal itu sebenarnya lazismu Kendal, Mas. Oh, lazismu Kendal. Lazismu Kendal karena Pak Sutiono itu istrinya aktif di Jogja. Kami juga. Ada binaan dampingan dari WADE untuk UMKM mengalengi makanan itu. Itu kalau Idul Adha ngalengi daging kurban menjadi rendang. Cuman kapasitasnya sehari cuma bisa masak 2 ekor. Berarti 2 ekor saja. Selama tambah masa tasrik itu hanya 8 ekor. LAISM Sragen ikut di program itu. Nah, karena kemudian peminatnya naik sangat signifikan, sudah nggak mampu sini, kita lempar. Saat itu yang cepat menangkap peluang itu LAISM Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Ya, kita 2 kali ikut mereka, kemudian PWM meminta kita untuk udah mandiri. Kita cari-cari, dapatlah kemudian di Pronas itu. Akhirnya ya lanjut sampai saat ini. Gitu ya. Rendangmu itu satu solusi di tengah persoalan ketika daging korban itu nggak terawet kan gitu. Betul. 2 momen lah yang sangat membuat kami ini harus terus dikampanyekan ya. Pertama ya tahun pertama kami ikut rendang Kendal, kejadian longsor di Banjarnegara, padahal di situ tempatnya orang-orang kaya ya, juragan sayur. Tapi karena nggak berani tinggal di rumah yang sudah rusak parah itu, mereka tinggal di pengungsian. Dari Sragen rutin mengirim bantuan saat itu. Waktu kita membawa rendangmu yang produk Kendal itu, saya dicerita nih manajer eksekutif LAISM daerah saat itu. Kata-kata yang diceritakan saya itu saya masih ingat itu. Yang ini loh Mas, yang pengungsian orang mie karo nduk ya. Jadi mie karo nduk biasanya kan enggak ada nduk ya. Enggak ada nduk. Kapaknya sih. Kadang-kadang dapat daging gitu. Terus ini sebegitunya kebermanfaatan. Enggak bayangkan ya bisa bawa kintalan daging kalau enggak dikemasi kayak gini. Itu pertama, yang kedua COVID, Mas. Oh, COVID ya. Oke. COVID kita bisa bawa puluhan ribu kaleng, ratusan ribu kaleng kita distribusikan. Ratusan ribu. Itu rumah tangga terisolasi masih dapat nutrisi hewan. Itu jadi sesuatu banget. Jadi terus kami perjuangkan itu walaupun
Nggak gampang, Mas. Nggak gampangnya di mana? Kalau orang baru pengen kurban, kemudian kita arahkan ke rendangmu, gampang. Kalau pemula, korban pemula. Kalau yang sudah bertahun-tahun kurban di masjidnya, kita rubah budaya peribadatan itu. Waduh. Harus kita ajarin dia itu bawa kerikil. Banyak untuk lempar setan-setan. Banyak godaannya, Mas. Terutama saya kalimat-kalimat yang mereka lontarkan ya. Aku ketua panitia. Masa aku dhewe ra ning kono. Aku pengarep ning kene, pengarep itu pemuka. Ya mosok enggak ngasih contoh ning kene. Wah, banyak ya ternyata kendalanya untuk bisa. Padahal kita enggak minta banyak. Maksimal 10% aja, ini maksimal udah. 10 ekor 1 ekor saja gitu. Kalau 20 ekor di situ ya 2 maksimal. Peribadatan penyembelihan di tempat itu harus tetap ada karena ini peribadatan. Harus disaksikan banyak orang. Tapi untuk 1 ekor saja itu problemnya juga nggak kecil. Sapinya siapa? Boleh, tapi asal bukan sapi saya. Betul. Jadi sering saya masih ketemu sering gagalnya daripada berhasilnya ketika mendakwahkan rendang itu di tempat-tempat yang sudah established. Tapi alhamdulillah Mas, terus grafiknya naik ya. Tahun kemarin kita dapat 5M, tahun ini kita optimis 7M insya Allah kena. Ya, dalam konteks ini Mas Safa bukan lagi penjaga turos lagi, tapi ada tajdidnya masuk di situ. Salah tadi Mas. Satu Mas Safa tadi itu. Gitu. Jadi di Sragen sampai tahun berapa? Di Sragen. Baru setahun, kemudian Kiai Tafsir itu ada dawuh ke Mas Dodo untuk memperbaiki laismu wilayah. Mas Dodo masuk ke sana. Saya ditarik juga masuk ke pengurusan. Akhirnya double job ngurusi yang nggak ideal, namanya double ya, nggak ideal tetapi namanya masa transisi gitu. Kemudian tahun 2018 double-nya ditambah triple jadi ya triple menjadi manajer program. Manajer program di wilayah. Saya masuk masih paron lah, masuk 3 hari gitu. 2019 dinaikkan masuk 4 hari. Kemudian tahun 2020 disuruh di manajer area. Full sudah full di sana. Jadi saya waktu 2016 diminta jadi ketua badan pengurus itu suasana batinnya beda waktu 2011 Mas. 2011 saya masih bisa tanya Pak Mo gitu. Advice-nya kita sangat mudah menerima, istri juga menerima. 2015 itu waktu jadi ketua ini lain gitu. Karena sudah sedikit-sedikit baca Kiai Dahlan ya. Saya tanya istri, ini di dawuh Mas Dodo untuk posisi ketua diterima enggak gitu. Istri saya paham maksudnya. Jadi Kiai Dahlan itu ciri khas ajarannya itu kalau urusan persikatan tuh nggak ada satupun urusan pribadi yang bisa ngalahkan. Gitu. Jadi saya pernah dapat cerita itu bagaimana Nyai Walidah itu tidak pernah mengganggu dakwah Kiai Dahlan. Hanya sekali saja itu ketika menurut Nyai Dahlan nggak mungkin nggak ngeganggu Kiai Dahlan ya. Jadi saat itu waktu keluar rumah salah satu putranya itu sakit keras. Dan menurut Nyai Walidah saat itu ini bisa nazak ini gitu. Dimintalah salah satu santrinya itu untuk nyusul Kiai Dahlan. Ya, nggak pernah diganggu, disusul agak kaget juga kayaknya. Jadi, terus pesan sama santrinya itu, matur sama Bu Nyai kurang lebih begitu. Nek urusan wis rampung tak balik. Gitu. Kalau urusan selesai aku nanti pulang nemu Nyai, kemudian mana Bapak? Kalau dawuh kalau sudah selesai pulang
Loh kok nunggu selesai? Ini anaknya sudah kondisi gitu. Baru 1 part ini aja kan, ini sudah sedikit orang yang kayak gini. Sakit keras itu aja masih dialesi. Kita anak baru angkat aja sudah alasan untuk tidak keluar rumah. Untuk tidak keluar rumah. Akhirnya disuruh nyusul lagi itu. Suruh nyusul lagi. Ya makin tambah agak kaget lagi kan. Kok nyusul lagi ada apa gitu. Ternyata masih sama. Putranya sakit keras gitu, minta kondur gitu. Tahu bahwa tidak ada kejadian lebih kok masih disuruh nyusul gitu. Kiai Dahlan tuh nitipkan 2 kalimat untuk disampaikan Bu Nyai. Kalimatnya begini, 1. Sampai noneng ibu. Nek tekdire anakku mari. Nek aku ora bali. Opo anakku ora sido mari. Kalimat pertama. Kalimat kedua. Nek tekdire anakku ora mari. Nek aku bali, opo terus anakku dadi mari. Jadi kalau memang takdirnya sembuh, kalau saya balik apa jadi nggak sembuh gitu, dan sebaliknya? Enggak gitu. Kalau takdirnya anakku sembuh, kalau aku nggak pulang. Kalau nggak pulang ya, apa jadi nggak sembuh? Kalau takdirnya anakku sembuh, kalau aku nggak pulang. Kalau takdirnya nggak sembuh, kalau aku pulang apa jadi sembuh? Gitu. Disampaikan ke Bu Nyai, langsung sadar. Bu Nyai langsung sadar. Coba Mas kalau istri kita. Gitu. Jadi saya cuman membuat agreement dengan istri. Mas Kai ini hidup kita sudah berubah. Gitu. Kalau ada urusan-urusan perserikatan pasti nggak ada urusan pribadi yang bisa mengalahkan kita. Jadi ya sudah. MPO lagi ya. Sejak 2016 sampai saat ini ya MPO, apapun perintah sudah dulu keluar. Dulu apapun kalau nggak MPO ditinggal, kuliah ditinggal macam-macam ke KMI. Sekarang ke persyarikatan. Tapi ngomong-ngomong kalau tradisi sejarah, kan Muhammadiyah dikenal punya sejarah panjang dalam konteks filantropi ya, aktivitas-aktivitas sosial pelayanan kepada masyarakat gitu. PKO, sekolah-sekolah Muhammadiyah gitu. Kalau lazismu itu kalau ditarik dalam sejarah Muhammadiyah dalam konteks perkembangannya gitu, itu sebenarnya lahir dari sisi Kiai Dahlan atau sisi Muhammadiyah yang mana lahirnya lazismu itu, Mas? Jadi saat itu kan ada 3 murid yang waktu pengajian malam Jumat itu presentasi tentang ide-ide tentang masa depan.